Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi yaitu terkait aksi nyata salah satu topik di platform Merdeka Mengajar, yaitu pengenalan peserta didik dengan menggunakan asesmen awal. Oke, kita akan coba seperti apa sih aksi nyata terkait dengan asesmen awal ini. Oke Bapak Ibu, asesmen secara umum yaitu suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Ini adalah pengertian asesmen secara umum ya Bapak Ibu. Adapun di sini tujuan dari asesmen itu sendiri atau asesmen diagnostik yaitu untuk mendiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Lalu berikutnya kita mengenal ada dua jenis asesmen diagnostik. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik kognitif dan yang kedua yaitu asesmen diagnostik non kognitif. Oke, di sini untuk waktu pelaksanaan asesmen diagnostik biasanya yaitu pada awal tahun ajaran baru. Nah, kemudian bisa juga pada awal lingkup materi ataupun sebelum menyusun modul ajar atau RPP secara mandiri. Ini bisa dilakukan untuk asesmen diagnostik. Lalu selanjutnya, adapun tujuan asesmen kognitif, ini yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Artinya kita akan mengidentifikasi capaian sebelumnya, apakah siswa itu capaian kompetensinya, tentunya siswa berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kita akan bisa mengetahui capaian kompetensi melalui identifikasi yaitu dari asesmen kognitif. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan proses kegiatan belajar di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Nah, ini tujuan dari asesmen kognitif yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang nilai kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini adalah tujuan dari asesmen kognitif. Kemudian tahap asesmen kognitif ini terdiri dari persiapan dan juga pelaksanaan. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan pelaksanaan asesmen. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun beberapa pertanyaan sederhana meliputi ini yaitu pertanyaan yang sesuai dengan kelasnya dengan mengangkat topik capaian pembelajaran baru. Nah, lalu berikutnya pertanyaan dengan topik yang diambil satu kelas di bawah. Lalu berikutnya pertanyaan dengan topik yang diambil dua kelas di bawah. Nah, ini bisa disesuaikan pertanyaan yang diberikan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di jenjang sekarang. Kemudian bagian D yaitu memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik kepada siswa yang belajar tatap muka di sekolah maupun siswa yang belajar di rumah. Nah, ini adalah tahapan dari asesmen kognitif, dimulai dari persiapan dan juga pelaksanaan. Kemudian tentunya setelah adanya pelaksanaan akan lebih baik maka adanya tindak lanjut dari tahapan
tahapan asesmen kognitif, yaitu yang pertama melakukan pengolahan data hasil asesmen. Nah, di sini yaitu A. Membuat penilaian dengan menggunakan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian yang B yaitu menghitung rata-rata kelas. Nah ini ya Bapak Ibu untuk tindak lanjut yang pertama. Yang kedua, membagi siswa menjadi 3 kelompok. Nah ini setelah kita melakukan asesmen kognitif, kita akan bisa mengklasifikasi kelas menjadi misalnya 3 kelompok. Siswa yang memiliki nilai rata-rata kelas akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan ATP sesuai dengan fasenya. Nah ini ya alur tujuan pembelajaran. Kemudian siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Artinya siswa yang belum memahami ini bisa mengikuti dengan diberikan pendampingan, dibimbing ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya yang C adalah siswa yang memiliki nilai atas rata-rata akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pengayaan. Nah ini ya, jadi ada 3 kelompok siswa yang memiliki nilai rata-rata kelas atau yang kurang dari rata-rata kelas dan juga yang lebih di atas dari rata-rata kelas. Selanjutnya tahapan asesmen kognitif. Ini yang pertama, yang ketiga ya Bapak Ibu, masih tindak lanjut, yaitu melakukan penilaian pembelajaran topik. Nah, di mana guru akan melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran yang baru. Dengan adanya pemanfaatan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif dalam proses kegiatan belajar, guru dapat menyesuaikan proses kegiatan belajar sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ini ya. Lalu selanjutnya yang keempat, mengulangi proses diagnostik. Nah ini diantaranya yaitu guru akan mengulangi proses asesmen diagnostik ini dengan melakukan asesmen formatif menggunakan strategi belajar yang baru dan bervariatif sampai siswa dapat mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan guru. Nah ini artinya ketika dalam satu kali asesmen rata-rata pencapaian nilai KKM ya Bapak Ibu, kalau belum terpenuhi maka kita bisa melakukan atau mengulangi proses asesmen diagnostik tersebut. Selanjutnya ini untuk non kognitif ya Bapak Ibu. Tujuan asesmen non kognitif yaitu yang pertama mengetahui tingkat kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, mengetahui adanya aktivitas yang dilakukan siswa ketika belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi dari keluarga siswa, mengetahui latar belakang yang mendasari pergaulan siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengetahui gaya belajar, karakter serta minat yang dimiliki siswa. Nah, ini untuk tujuan asesmen non kognitif. Kemudian pada tahap asesmennya itu sendiri yaitu yang pertama persiapan dan pelaksanaan. Nah ini pada persiapan menyiapkan alat bantu yang dapat melancarkan kegiatan wawancara. Ini bisa berupa wawancara ya Bapak Ibu. Lalu membuat beberapa daftar pertanyaan kunci mengenai kegiatan atau aktivitas siswa. Ini bisa dengan wawancara ataupun juga dengan beberapa pertanyaan mantik ya Bapak Ibu. Kemudian pada pelaksanaannya meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama proses kegiatan sedang berlangsung di kelas maupun di rumah. Kegiatan ini bisa dilakukan siswa dengan cara bercerita langsung, menuliskan kegiatannya di secari kertas ataupun melalui gambar. Nah, kemudian ini untuk tindak lanjutnya itu sendiri yaitu yang pertama mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi yang negatif dan mengajak siswa untuk berdiskusi 4 mata. Lalu yang kedua menentukan tindak lanjut
dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua jika memang diperlukan. Dan yang terakhir, mengulangi pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif pada awal kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk tindak lanjut ya, Bapak Ibu guru hebat. Kemudian untuk hasil diagnostik itu sendiri, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua siswa di kelas. Dengan demikian, asesmen diagnostik sangat penting untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik. Ini hasil dari asesmen diagnostik itu sendiri, yaitu kita bisa mengetahui kemampuan dasar atau kesiapan belajar, bisa dikatakan seperti ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk kesimpulan, ternyata tidak sulit melakukan asesmen diagnostik. Yang dibutuhkan oleh guru adalah komitmen, ya sekali lagi adalah komitmen untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta memberikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik. Ini yang sangat penting sekali adalah komitmen dari Bapak Ibu sendiri. Bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Lalu berikutnya umpan balik. Nah, ini umpan balik ini bisa berupa umpan balik dari stakeholder yang ada di sekolah mengapresiasi dan mendukung dengan adanya pelaksanaan asesmen diagnostik. Kemudian dapat memudahkan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Lalu sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Dan terakhir, peserta didik merasa senang karena mendapatkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, ini ya sahabat atau Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, terkait dengan aksi nyata asesmen diagnostik. Nah, ini adalah foto dari kegiatan asesmen diagnostik yang pernah saya lakukan. Kemudian ini juga sama, ini asesmen diagnostik non kognitif, foto atau dokumen kegiatannya. Lalu berikutnya ini adalah instrumen untuk asesmen diagnostik kognitif. Ada organ, kemudian ada jenis hewan dan lain sebagainya. Ini untuk asesmen non kognitif, yaitu asesmen diri ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata pada PMM, yaitu aksi nyata asesmen diagnostik. Oke, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.